Ya, pemirsa, PSSI telah mengumumkan pelatih baru untuk Timnas Indonesia, John Hartman. Dan sejumlah target tentunya dipasang oleh PSSI sebagai salah satu indikator keberhasilan dari dipilihnya John Hartman. Tapi apa kemudian yang menjadi pertimbangan di balik terpilihnya John Hartman? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Lama tak berjumpa, Bung Gita Suwondo, pengamat sepak bola kita. Bung Gita, apa kabar? Baik, Ken. Sehat ya, Bung Gita? Terima kasih malam hari ini sudah hadir lagi untuk membahas pendatang baru nih, pelatih baru Timnas Indonesia. Tapi juga bergabung bersama kita ada Coach Hermansyah, mantan kiper Timnas Indonesia. Selamat malam, Coach Hermansyah. Selamat malam, Mbak Ana. Oke. Apa kabar, Mbak Ana? Sehat semuanya. Malam hari ini, alhamdulillah, selalu sehat. Malam hari ini semuanya semangat untuk membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Bung Gita, standarnya sepertinya sudah tinggi dari STY. Melihat kedatangan John Hartman dan dipilihnya John Hartman seperti apa, Bung Gita? Iya, jangan juga dilupakan bahwa STY itu kan 5 tahun menangani kita ya. Saya nggak mau bilang prestasinya apa, apakah dia pernah menang piala atau tidak, tapi dia punya proses selama 5 tahun itu untuk membangun timnas kita. Dari dia berusaha meloloskan kita ke Piala Asia, dia meloloskan kita ke Piala Asia lewat playoff, kemudian dia lolos ke 16 besar Piala Asia, target yang tercapai. Kemudian bahkan kalau kita bicara kualifikasi Piala Dunia, sebenarnya sebelum dia diberhentikan itu kan dia on track untuk bisa meloloskan kita setidaknya bersaing di putaran ketiga menuju putaran 4. Atau kalau tidak langsung ke Piala Dunia. Karena waktu itu dia menang lawan Arab Saudi terakhir jadi poin kita 6. Artinya John Hartman ini punya waktu juga, artinya kontraknya 2 tahun 2 bulan. Federasi kan sudah bilang apapun yang terjadi targetnya tidak tercapai di Piala AFF atau di Piala Asia dia tidak akan diberhentikan. Artinya harus 2 tahun itu berarti sampai ke 2028 ya. Betul. Atau bahkan mungkin ke Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi dia cukup punya banyak waktu untuk beradaptasi. Kemudian kan syarat lainnya adalah dia harus transfer knowledge. Itu sangat benar sekali. Kenapa? Karena kita juga pernah Sintayong memiliki asisten pelatih Nova Arianto yang terbukti bahwa dia meloloskan timnas under 17 kita ke Piala Dunia under 17. Jadi transfer knowledge itu berhasil untuk satu sisi ini. Jadi saya pikir itu yang dimiliki oleh John Hartman di samping reputasinya sendiri. Kalau dilihat bahwa New Zealand dibawanya lolos ke under 20 Piala Dunia, senior putri Piala Dunia, Kanada bahkan Kanada putri sampai medali perunggu 2 kali ya. Prestasinya putra putri dari Kanada 2000, ya. Bahkan dia hampir dipanggil oleh tim nasional putri Inggris yang ada di 4 besar dunia, tapi kemudian dia menolak karena lebih ingin menangani tim nasional putra. Itu pun lagi berantakan tim nasional Kanada, tapi dengan hanya 1-2 pemain bintang dia bisa bawa mereka lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 36 tahun. Kemudian di Piala Dunia itu yang dibilang oleh supporter Kanada bahwa orang ini kadang-kadang in manajemennya kurang. Artinya dia punya pola 3-4-2-1, kemudian dia polanya lebih menyerang. Dia saklek menyerang pada saat berhadapan dengan tim-tim seperti Belgia, Kroasia, dan Maroko. Ini makanya dia kalah 3 kali berturut-turut. Itu mungkin satu sisi kelemahan dia. Tapi setidaknya kalau target kita lolos ke Piala Dunia, dia kan pernah meloloskan Kanada ke Piala Dunia. Walaupun Kanada itu beda dengan kita ya. Pasti Kanada itu kan saingannya di zona CONCACAF dan mereka ada di deretan atas zona CONCACAF. Bersaing dengan Amerika Serikat dan Meksiko sendiri. Sedangkan kita sendiri kan di Asia levelnya masih apa ya, kelas 2 dibandingkan dengan kualitas tim-tim seperti Iran, Korea Selatan, Jepang, bahkan Arab Saudi yang terbukti. Tapi perlu memasang target tinggi juga ya. Perlu memasang target tinggi. Itu tadi yang saya bilang bahwa juara AFF itu harus. Kenapa? Karena itu akan membuat masyarakat berhenti untuk mengulang-ulang nama pelatih terdahulu. Dan benar-benar menyebut nama John Hartman seperti itu. Baik. Bahkan juga ke Piala Asia, targetnya 16 besar. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, targetnya naikin dong 8 besar. Bukan hal yang tidak mungkin lah ya kalau dengan profil yang dimiliki oleh John Hartman. Nah, kalau Coach Herman melihat John Hartman ini bergabung sebagai pelatih baru Timnas, menurut Coach Hermansyah, ini cocok nggak sih dengan karakter bermain dari Timnas Indonesia sendiri, Coach? Oke, Mbak Ana. Pertama dari track recordnya John Hartman itu cukup baik ya. Dia bisa meloloskan Kanada, terus mereka bisa memaksimalkan asisten-asisten dari lokal ya. Tapi tetap saya optimis untuk kedepannya ya. Karena memang nih Indonesia beda dengan Kanada ya. Indonesia cukup unik ya, benar-benar harus diikutsertakan asisten stafnya orang Indonesia, jadi macam transfer knowledge ya. Saya rasa bisa kalau kita mau untuk lebih baik lagi.
Oke, jadi menurut Coach Hermansyah ini sudah cocok, perlu ada transfer knowledge. Ukurannya kemarin kan STY juara 2 ya, kita harus akhirnya sekarang dengan kehadiran John Hartman harus juara dong Coach berarti. Ya, setuju saya harus lebih dari apa STY. Jadi setidaknya harus juara. Itu udah target itu. Itu udah harga mati itu ya, karena harus ada peningkatan dari pelatih sebelumnya ke pelatih yang baru dong, Mbak Ana. Oke. Jadi ada progres itu. Oke, nah kalau Bung Gita gimana nih bicara soal target realistis yang kemudian diminta oleh PSSI atau kemudian memang targetnya harus tinggi dengan kedatangan John Hartman? PSSI kan sudah bilang bahwa kita harus juara AFF. Kemudian kita kan sekarang terlepas apapun kita punya pemain berkualitas untuk masuk tim nasional AFF bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Saya harus menyebut dua negara ini yang suka menjadi batu sandungan kita kan. Ini artinya kita kan sekarang banyak pemain-pemain diaspora yang sudah bermain di kompetisi lokal kita. Artinya juga kompetisi lokal Thailand. Artinya itu kan bisa dipanggil. Jadi target itu harus, karena kita belum pernah juara AFF. Kita 5 kali runner up. Kemudian itu tadi masyarakat Indonesia itu pemaaf. Kalau melihat yang menggantikan jagoannya, itu lebih hebat dari sang jagoan. Jagoan di mata mereka. Sulit juga mengatakan bahwa jangan kilas balik dong, jangan nggak move on. Tapi yang namanya fans itu yang susah move on-nya emang. Itu betul, sama kayak kok pacar lama gue dibuang sedangkan harus jauh lebih baik. Harus jauh lebih baik. Dan kalau dia bisa membuktikan dia juara AFF, itu semua akan berhenti pasti. Nama yang satu itu yang 3 huruf disebutkan itu akan hilang diganti dengan itu. JH. Oke, kita nantikan dari yang 3 huruf jadi 2 huruf ya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan diskusi kita yang luar biasa menarik ini, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana sih kira-kira respon masyarakat dengan dipilihnya John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Bersama rekan kami ada Putri Lestari. Selamat malam Putri, silakan. Ya, malam Ken, Ana dan juga pemirsa, tahun baru, pelatih baru. Bangku kepelatihan Timnas Indonesia akhirnya kembali terisi nih setelah kepergian dari Patrick Kluivert. Dan memang dari PSSI sendiri juga sudah menunjuk pelatih baru asal Inggris berusia 50 tahun bernama John Hartman. Artinya memang ini akan membawa angin segar untuk Timnas Indonesia dan juga untuk Jay Itzes dan kawan-kawan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih semangat dan juga pendapat supporter Timnas Indonesia yang saya temui di GBK, saya sudah bersama dengan Mas Ilyas. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Mas Ilyas, kira-kira bersemangat gak nih Indonesia punya pelatih baru? Tentu semangat yang begitu membara untuk Timnas Indonesia, juga sama fans-fans juga pasti. Oke, Mas, pendapat Mas mengenai John Hartman ini seperti apa sih? John Hartman ini ya pelatih yang cukup baik, yang sebelumnya itu dia melatih di Kanada. Statusnya ya cukup baik untuk Timnas Indonesia untuk kedepannya yang mungkin jauh lebih baik dan insya Allah akan lebih berprestasi lagi Timnas Indonesia dan berkembang lebih maju lagi di tahun 2026 ini. Oke, nah untuk Jay Itzes dan kawan-kawan, kira-kira supporter Timnas Indonesia ini masih optimis tidak untuk masuk ke Piala Dunia tahun 2030? Pasti masih optimis karena mereka masih ingin berjuang untuk Timnas dengan hati mereka untuk berjuang bersama-sama dengan yang lainnya juga. Oke, terima kasih Mas Ilyas. Kenana, saya akan berganti ke supporter yang lain ya untuk mengetahui seberapa optimis nih Timnas Indonesia bakal masuk ke Piala Dunia 2030. Selamat malam, Mas Faiz. Mas Faiz, boleh dikasih tahu ke pemirsa TV One seberapa semangat nih Indonesia punya pelatih baru? Pastinya semangat banget karena kan dilihat dari track record pelatih baru ini kan pelatih yang pernah menangani tim di ajang Piala Dunianya. Harapannya sih pasti bisa ngasih lebih baik dibanding pelatih-pelatih sebelumnya gitu kira-kira Kak. Oke, lalu untuk prestasi nih Mas, kalau dari John Hartman ini apakah bisa melampaui prestasi dari Patrick Kluivert dan Sinteyong? Harapannya sih pasti bisa lebih baik dibanding yang sebelumnya. Apalagi kan ditambah dengan amunisi pemain yang mungkin bisa dibilang jauh lebih baik dan mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan kalau misal ada penambahan pemain lagi dari pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain yang mungkin main di liga lokal yang masuk. Harapan sih pasti itu ya, bisa lebih baik dan bisa transfer ilmu sih seperti yang tadi dibilang sama yang ada di studio seperti itu. Oke, harapan ke depannya nih Mas, apakah masih optimis Indonesia akan masuk ke Piala Dunia tahun 2030? Pastinya optimis, yang penting kuncinya itu di awal-awal ini pertamanya adaptasi
kemudian di tiap laga awal itu bisa memberikan permainan yang bagus, terus juga performa yang bagus, dan pastinya harus bisa konsistensi di tiap laga seperti itu Kak, kira-kira. Oke, jadi semangat 100% dengan pelatih yang baru? 1000%. Oke, Gitu. terima kasih Mas Faiz. Terima kasih. Nah, itu Ken Ana dan juga pemirsa, 1000% Indonesia atau supporter timnas Indonesia ini yakin bahwa Indonesia akan masuk Piala Dunia tahun 2030. Malang melintang baik di timnas putri Selandia Baru maupun juga di timnas putra Kanada. Diharapkan memang John Hartman ini bisa membawa angin segar untuk Jay Itzes, Ole Romeni, Tom Haye dan juga kawan-kawan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembali ke Ken di studio. Baik, terima kasih Putri Lestari yang sudah coba untuk bisa meng-capture bagaimana sih kira-kira respon para supporter Indonesia. 1000% semangat, Bung Gita, Coach Hermansyah menyambut kedatangan dari John Hartman. Termasuk target terdekatnya kita bicara AFF. Tim-tim ASEAN nampaknya sudah siap menanti bagaimana kemudian kiprah tim nasional Indonesia. Betul. Dan komposisi pemainnya akan seperti apa pula strategi akan dibawa oleh John Hartman. Nanti dijawabnya ya Bung Gita, Coach Hermansyah. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik, membahas soal antusiasme sepak bola, nampaknya Indonesia nih juaranya. Tadi dibuktikan supporternya udah riset duluan Bung Gita kayaknya soal John Hartman. Ya. Iya, kayaknya itu juga yang jadi salah satu alasan John Hartman akhirnya katanya menerima pinangan dari Indonesia. Iya, betul. Di samping angka mungkin ya. Di samping angka mungkin. Tapi gini Bung Gita, tadi kita sudah bahas soal AFF yang jadi target terdekat. Tim ASEAN sudah menanti nih bagaimana lagi Indonesia di balik olahan John Hartman. Bagaimana nanti kira-kira seorang JH memilih komposisi pemain sendiri? Saya pikir nggak akan jauh beda dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Patrick Kluivert terakhir ya. Taruhlah dia tidak bisa memanggil Emil Audero karena kan nanti bulan Juli sampai kan nanti akan main dari tanggal 26 Juli sampai 28 Agustus. Itu kan 26 Juli sudah persiapan klub-klub Eropa. Artinya Emil Audero akan kesulitan dipanggil. Jay Itzes juga, Kelvin Verdong yang ada di Ligue 1 Perancis juga akan susah di Lille. Kemudian Kevin Dix yang di Bundesliga pasti susah juga. Bahkan Justin Hupmer kalau di Liga Belanda yang sudah mulai awal Agustus akan susah juga. Tapi kalau kita kan masih memiliki penjaga gawang bagus di tim nasional. Martin Pas kan gosip-gosipnya katanya rumor mau ke Persib Bandung. Kalaupun enggak kan masih ada penjaga gawang lokal kita yang bagus. Bahkan Teja Pakualam sekarang kan luar biasa bersama Persib juga. Jadi saya pikir tidak akan ada masalah penjaga gawang di penjaga gawang. Kemudian bek kanan juga kita banyak. Center back kita juga ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat yang sudah main di sini. Saya bahkan berpendapat bahwa kalau masih dipegang Patrick Kluivert untuk urusan AFF ini sebenarnya dengan pemain-pemain yang sudah ada sekarang kita bisa juara harusnya. Jadi nggak harus John Hartman juga, nggak harus yang lain-lain juga. Tapi karena komposisi pemain kita sudah oke sebenarnya. Kemarin itu kan kesalahannya adalah pendekatan kalau orang yang membela Patrick Kluivert kan bilangnya dia terlalu naif, dia terlalu menyerang. Kalau saya menganggapnya dia nggak punya second plan, pada saat menyerangnya gagal dia nggak bisa cepat bertahan. Itu aja yang membuat kita gagal berhadapan dengan Arab Saudi. Dan sebenarnya melawan Irak kan untuk pertama kalinya kita mengimbangi permainan Irak. Hanya satu blunder dari Rizky Ridho yang membuat kita kemudian kalah. Artinya ada progres sebenarnya tim ini, cuman telat karena pertandingannya kan cuma 2 gitu loh. Nah, John Hartman ini kan punya banyak pertandingan, bahkan di bulan Maret aja, di akhir Maret kan dia punya FIFA Series yang ada Saint Kitts and Nevis yang sudah main. Mungkin ada wakil dari Eropa seperti Finlandia kabarnya, ada wakil Oseania, ada wakil Afrika yang akan bermain di Jakarta. Jadi ini akan merupakan calon-calon lawan yang cukup buat John Hartman untuk melihat pasukannya nanti gimana. Oke, baik. Nah kalau Coach Hermansyah, kalau komposisi pemainnya sudah bagus, tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Gita, kalau menurut pengalaman Coach Hermansyah sebagai mantan pemain timnas juga nih, biasanya adaptasi yang dilakukan pelatih-pelatih baru nih gimana sih Coach? Oke Mbak, saya mungkin akan bahas dulu Bung Gita ya masalah kiper. Saya setuju tuh ya. Kalau masalah kiper nggak ada masalah Emil ya. Ada kiper-kiper lokal cukup bagus, ada Hernando, ada Nadio juga bisa mendampingi Martin Faiz ya. Jadi nggak usah khawatir masalah kiper. Saya setuju dengan Bung Gita ya. Kalau untuk adaptasi mungkin John Hartman sudah tahu ya bagaimana mereka dengan pengalaman dia sebagai pelatih ya, dengan waktu yang cukup lumayan juga ada 4 bulan 5 bulan ya Bung Gita ya. Iya. Untuk piala nanti sekitar itu juga cukup lumayan lah untuk bisa adaptasi. Saya rasa kalau orang bola mungkin bisa cepat beradaptasi Mbak Ana. Nggak terlalu sulit lah. Karena istilah bola ada
bahasa bola itu cepat dimengerti oleh pemain-pemain udah profesional, Mbak Ane. Oke, baik Coach. Nah, Bung Pengalaman Gita, saya itu. oh itu pengalaman dari Coach Hermansyah. Bung Gita, kalau Iya. kita tadi bicara soal transfer knowledge, artinya perlukah asisten pelatih dari lokal-lokal ini yang dipilih? Sangat perlu. Artinya gini, kita kan punya Nova, tapi Nova kan sudah pegang under 20 sekarang. Masih banyak asisten coach lain. Kemarin yang di SEA Games kan ada Zulkifli Syukur, kemudian ada Kurniawan Dwi Yulianto, ada Bima Sakti yang sekarang sedang menangani klub Persela Lamongan. Tapi model-model asisten pelatih yang kayak gini lah yang kita butuhkan untuk ditransfer knowledge oleh John Hartman. Artinya John Hartman juga pasti akan membawa beberapa orang kepercayaannya dia ya, karena jarang sekali pelatih itu yang datang dari luar tidak membawa orang kepercayaannya dia. Artinya kan kita bicara sepak bola modern kan penuh dengan yang namanya ada yang video analis segala macam, itu pasti dari orang-orangnya dia. Jadi saya pikir transfer knowledge ini yang harus berkembang. Dia juga harus mengawasi liga lokal itu. Karena liga lokal kita kan dari Padang sampai ke Ternate. Artinya pemain-pemain ini kan nggak gampang ya, bahwa seorang pelatih harus terbang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jumlah pertandingan yang nanti berakhir di bulan Mei kalau nggak salah. Iya, bulan Mei nanti liga berakhir. Punya banyak waktu untuk mengawasi siapa, karena kalau kita bicara pemain diaspora kan sudah nggak akan tambah lagi kayaknya untuk sementara. Jadi sudah tahulah dia kemampuan pemain-pemain yang di Eropa, yang di sini yang dia belum tahu. Gitu, Nah tapi Bung Gita, kalau kita bicara soal Patrick Kluivert lah ya yang terakhir kemudian juga meramu timnas Indonesia, apa perbedaan paling signifikan atau karakteristik yang berbeda nih antara Patrick Kluivert dan juga John Hartman? Kalau media Swiss bilang ini sih kesalahan lagi milih John Hartman karena katanya nggak beda dengan Patrick Kluivert. Media Swiss bilang gitu. Saya sih nggak sepenuhnya setuju karena dari CV aja dia meloloskan Kanada setelah 36 tahun tidak lolos. Mungkin meloloskan Kanada lebih mudah tugasnya dibandingkan dengan meloloskan Indonesia karena dia ada di level atas di CONCACAF. Kita levelnya masih urutan kedua, ketiga di Asia. Tapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa dia punya reputasi membawa tim nasionalnya bukan cuma Kanada, tapi putri dibawa jadi medali perunggu. Selandia Baru yang nggak luar biasa pun dia bawa lolos ke Piala Dunia Under 20 dan Piala Dunia Senior Putri. Jadi ini tangan dinginnya oke. Terus kan ada cerita-cerita negatif bahwa dia pakai drone untuk mengawasi lawan-lawannya. Entah itu benar atau tidak, tapi artinya apapun kan, kalaupun dia dengan cara yang tidak beretika seperti itu, ya terlepas apapun kan sebenarnya tangan dingin dia juga yang harus yang bisa meloloskan tim itu, bukan hanya sekedar drone. Walaupun itu salah ya. Memasang drone itu kan bertentangan dengan yang diinginkan oleh FIFA bahwa kita tidak boleh mengawasi lawan. Jadi saya pikir bedalah dengan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert kan seperti tidak punya second plan pada saat first plan-nya mentok. Ini kan enggak. Cuman kan kadang kalau orang supporternya Kanada sendiri bilang mungkin kekecewaan mereka karena kalah di Qatar 3 kali itu ya. Mereka bilangnya adalah ini orang keras kepala, ini orang selalu mengemaskan seseorang pemain tanpa melihat pemain itu lagi bagus atau enggak. Nah seperti itu. Tapi kan semua pelatih kadang-kadang kayak gitu. Saya nggak tahu deh. Tanya Bang Herman deh. Kadang-kadang pelatih kan suka memfavoritkan pemain gitu loh. Itu nggak salah juga. Coach Hermansyah, betulkah begitu Coach? Termasuk nih kira-kira harapannya seperti apa Coach Hermansyah ke depan untuk timnas Indonesia dinakodai oleh John Hartman? Ya, pertama saya setuju dengan Bung Gita ya. Beda Patrick Kluivert sama John Hartman. Patrick Kluivert nama besar ya, dia pemain hebat. John Hartman biasa-biasa aja. Jadi ada perbedaan cara memegang tim juga. Dari track recordnya John Hartman juga lihat mereka bagus ya, dan mereka pegang putri juga yang sulit dia bisa berhasil ya. Terus untuk masalah transfer knowledge itu perlu sekali. Ketika tahun 80-an ada Will Cover itu asistennya orang Indonesia, termasuk Sartono Anwar yang bapaknya Nova Arianto. Jadi memang itu harus transfer knowledge karena nanti pemain-pemain kita yang pelatih calon pelatih yang terbaik nanti kan di situ ada Bima Sakti ya, ada Nova Arianto nih ke depannya. Itu perlu sekali Mbak. Jadi kedepannya mereka nanti bisa pelatih-pelatih lokal yang bisa nanti membawa tim nasional Indonesia untuk mengganti kedepannya gitu Mbak. Oke, baik Coach Hermansyah, terima kasih. Bung Gita, terima kasih. Kita tunggu bagaimana nanti hasil ramuan dari John Hartman untuk timnas Indonesia. Target terdekat menang juara AFF ya. Itu kita tunggu. Terima kasih Bung Gita, terima kasih Coach Hermansyah, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini.